Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas Galbay Shopee SpayLater amankah? Ini banyak sekali pertanyaan ini dan saat ini saya akan kupas tuntas. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua dimanapun berada, apa kabar? Tentunya saya selalu mendoakan agar kawan-kawan dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani ya. Yang pasti kalian harus tetap berpikiran positif bahwa segala macam bentuk yang namanya gagal bayar jangan pernah terlalu rumit dipikirin ya. Kalian nyantai aja, nikmati hidup. Oke, kali ini saya akan membahas Shopee SpayLater. Amankah ketika di Galbay? Ini banyak sekali pertanyaan, khususnya pertanyaan dari member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Saya cerita sedikit. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia adalah wadah tempat di mana para korban pinjol, baik itu legal maupun ilegal, itu dalam satu wadah di sini. Mereka saling curhat, saling sharing, dan satu sama lain saling kuat dan menguatkan. Alhamdulillah di grup ini, grup Facebook yang membahas tentang pinjol, dan permasalahannya satu-satunya di Indonesia yang tidak ada spam pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol. Jadi kalian di sini benar-benar murni curhat sesama gagal bayar, sesama nasabah yang lagi puyang, lagi pusing. Silahkan Anda gabung dan linknya ada di deskripsi. Anda klik saja linknya. Insya Allah di sini benar-benar Anda bisa dengan bebas. Karena tidak ada mata-mata DC, tidak ada mata-mata joki, kalian bebas. Kalaupun ada, di sini sudah kompak. Di sini kalau ada langsung melaporkan ke admin dan langsung admin melakukan eksekusi, ditendang keluar jauh-jauh dari grup ini. Hama itu namanya ya, hama, racun. Oke, kita kembali ke topik. Shopee SpayLater ini banyak sekali diminta oleh para member untuk dibahas. Ada seorang curhatan dari seorang ibu, yang mana ibu ini sampai stres. Ya, saya bacakan saja supaya mempercepat waktunya ya. Mohon sarannya, langkah apa yang harus saya ambil sedangkan uangnya belum ada. Saya cukup stres menghadapi persoalan Galbay pinjol ini. Sudah saya coba untuk gak ambil pusing karena saya punya bayi, tapi tetap saja berpengaruh pada bayi saya juga. Ditambah lagi hari ini dapat pesan seperti ini. Nah, pesannya saya bacakan ya. Pelanggan SpayLater atau S Pinjam yang terhormat, pelihara tagihan Anda yang tidak kunjung juga diselesaikan, kami selaku pihak Shopee dengan ini akan menindak Anda lebih tegas dan memproses Anda sesuai peraturan POJK. Di keterlambatan Anda yang 66 hari lamanya, maka dengan yang sudah kami infokan sebelumnya, mengenai konsekuensi serta proses penanganan, lebih lanjut dengan ini kami akan menindak Anda hari ini jika pembayaran tidak juga kami terima sampai pukul 05 sore ini. 1. Melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada pemberitahuan sebelumnya, ialah pertemuan kepada atasan atau HRD Anda untuk dilakukannya penanganan dengan cara meminta kepada pihak HRD untuk menyerahkan gaji kepada Anda dan dilanjutkan untuk membimbing Anda melakukan pembayaran. Nah, ini saya kupas satu demi satu ya. Jadi di sini melakukan tindakan untuk bertemu dengan HRD untuk dilakukan penanganan dengan cara meminta kepada pihak HRD untuk menyerahkan gaji kepada Anda dan dilanjutkan untuk membimbing Anda untuk melakukan pembayaran. Begini, saya kasih tahu, tidak semudah itu orang luar bisa bertemu dengan HRD. Jangankan orang luar, karyawan juga kalau mau bertemu HRD tentunya harus dengan jadwal-jadwal tertentu. Karena HRD itu udah pasti padat. HR, departemen yang mengurus seluruh personalia, seluruh karyawan yang ada di suatu perusahaan. Tidak semudah itu. Mereka mau datang, tiba-tiba datang ke HRD, mau dilayani, mau meminta Anda untuk segera Anda itu dibayarkan gajinya, lalu gajinya dikasihkan. Emang siapa? Emang si DC pinjol ini siapa? Perlu sekali lagi saya tegaskan, emang DC pinjol ini siapa bisa memerintahkan HRD suatu perusahaan? Sekarang HRD suatu perusahaan diperintah untuk membayarkan gajinya, dan lalu gajinya setelah dipegang sama karyawan, lalu minta dibimbing oleh HRD untuk dibayarkan. Nggak ada urusannya. HRD tidak semurah dan semudah itu. Ini saya ingatkan ke ibu ini ya. Ibu ini jangan terlalu stres.
Ini adalah benar-benar akal-akalan DC untuk membuat Anda takut, Anda ngeri. Ingat, HRD tidak semudah itu melakukan hal-hal yang dimau oleh si DC pinjol. DC pinjol melakukan hal ini ya biar membuat ibu tuh stres, pikirannya kacau, Anda tuh merasa hatinya mencekam, stres. Akhirnya kan Anda dengan berbagai upaya, ya sudahlah, saya mau cari pinjaman aja. Itu poinnya. Jadi si DC ini gimana caranya mendapatkan angsuran dengan cara-cara hal seperti ini. Ini gambaran namanya penagihan Shopee seperti ini. Lalu keduanya, melakukan hubungan penelponan dengan pihak relasi ataupun keluarga Anda sebagaimana yang dimaksud. Nih, begini, melakukan penelponan. Melakukan penelponan ataupun menghubungi pihak-pihak lain, kontak darurat, seperti itu, emergency call, itu harus Anda memaksimalkan dulu. Anda sudah dulu datang ke rumahnya, sudah ke rumah nasabah dulu, lalu bila mana nasabah tidak bisa dikunjungi, nasabah tidak bisa ditemui di rumahnya, baru Anda melakukan penelponan ke kontak darurat. Itu SOP yang sebenarnya. Jadi, kalau kalian diberlakukan seperti itu, tiba-tiba, nanti saya akan telepon, kata si DC, saya akan telepon ke beberapa kondar Anda atau ke saudara-saudara Anda. Sudah, acuhkan aja. Itu cara-cara kedua menakut-nakuti Anda setelah tadi bilang cara pertama untuk datang ke HRD. Udah, itu udah hal-hal basi yang dilakukan seragam. Ya, mau Shopee Pay Later kek, mau Aku Laku, mau Lazada, mau Kredit Pintar, itu DC-nya, kalian mau tahu, itu DC-nya bisa saja melakukan penagihan yang sama. Jadi satu orang itu bisa saja melakukan beberapa penagihan karena agensi itu tidak melakukan penagihan di satu platform aplikasi saja. Namanya agensi penagihan atau pihak ketiga itu bisa saja melakukan penagihan beberapa aplikasi pinjol. Perlu dipahami ya. Jadi kadang-kadang kalimatnya hampir mirip kan karena mereka sama-sama berputar aja. Jadi agensi ini kalau agensi satu tidak selesai melakukan penagihan, maka dia akan dikasihkan tuh sama si perusahaan pinjolnya ke agensi yang lain. Jadi muter. Sama, hampir seragam. Yang namanya DC pinjol juga mungkin banyak belajar namanya copy paste. Itu bukan banyak belajar ya. Copy paste belajar. Oke, yang ketiganya, menghubungi semua kontak tercantum pada aplikasi yang melakukan transaksi pembelian paket, pulsa, dan lain sebagainya untuk menanyakan terkait Anda dan menginfokan kepada Anda terkait pembayaran Anda. Ceritanya mau bikin malu. Jadi dia mau bikin malu dengan cara menghubungi kontak darurat, lalu dikasih tahu, nih utang Anda, utang pulsa, utang paket, utang apalah gitu kan. Nah inilah salah satu kekurangan dari DC-DC yang tidak bersertifikasi. DC-DC yang tidak memiliki sertifikasi atau kewenangan melakukan penagihan. Karena kalau DC-DC yang bersertifikasi, penagihan-penagihan atau penagih-penagih yang bersertifikasi, mereka akan melakukan penagihan dengan cara sesuai dengan SOP. Ketika mereka dihubungi sudah tidak bisa, beberapa kali dicuekin, beberapa kali tidak ada respon atau tidak ada jawaban kepastian, tanggal berapa akan bayar, mereka pasti akan tertuju langsung ke rumah nasabah tanpa memberitahu. DC yang datang ke rumah nasabah ingin melakukan penagihan, itu tidak akan pernah ngasih tahu. Kayak sekarang nih, lagi booming nih ya, lagi di dalam mobil. DC lagi mau nagih di dalam mobil. Padahal DC nagihnya pakai Suprapit. Mana ada DC nagih pakai mobil? Woi, DC pinjol, khususnya DC pinjol, itu nagih itu secara random, secara acak. Nggak semuanya ditagih sama dia. Dan dia pun ngeliat-liat dulu. Kalau misalnya DC pinjol nagih pakai mobil, itu bukan nagih namanya, jalan-jalan. Ya logika aja, tagihan-tagihan super receh mau ditagih pakai mobil. Lagian kan pembayaran juga pakai virtual account, bukan diambil cash. Kalau dulu memang betul sebelum ada pinjol, ada namanya leasing itu yang ngambil duit itu, ngambil angsuran itu ya duit cash. Bukan ditransfer ke virtual account, dulu nggak ada kayak gitu. Langsung cash ngambil. Nah ini gaya-gayaan. Nakut-nakutin pakai mobil gitu kan. Dia ngomong, kami sedang menuju ke rumah atau ke alamat Anda. Wow, nasabah-nasabah yang ditakutin seperti ini, bangun, bangun. Kalian sedang ngimpi ditakut-takutin. Nggak mungkin lah ya. Namanya DC pinjol, nagih pakai mobil. Terus bensinnya pakai air. Logika sedikit dipakai untuk kawan-kawan nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, ditakut-takuti dengan cara-cara akan dikunjungi, pakai mobil, mikir ya, logika itu nggak mungkin terjadi. Kalaupun DC mau datang ke rumah, mau pakai sepeda ontel kayak, mau pakai Suprapit, mau pakai motor atau apapun, mereka nggak akan ngomong, tahu-tahu di depan rumah, di depan pintu, ngetok-ngetok. Assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi. Udah itu aja. Perkenalkan, nama saya. Nah, dia itu DC gitu kan. Enggak, saya akan datang.
jam 5 sore kalau Anda tidak bayar. Nggak mungkin. Semua ancaman, desa-desa yang ngasih peta alamat, yang ngasih Sherlock bahwa saya udah ada di sini, bohong. Coba buktikan, ada nggak yang ngancam-ngancam Anda akan datang, terus tiba-tiba bener-bener datang? Coba tulis di kolom komentar, saya mau denger, dan saya mau tahu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Biar saya juga tahu. Setahu saya tidak akan pernah ada. Namanya ngancam, terus tiba-tiba hadir di depan rumah, nggak mungkin. Oke? Lalu yang keempat, kami telah melaporkan Anda kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan pemblokiran data kredit Anda di semua bank, leasing, fintech, manapun, dan akan menutup akun Shopee Anda. Wow, kalau Anda sudah melaporkan, ngapain Anda nagih? Kalau Anda sudah dilaporkan, nasabah sudah dilaporkan, ngapain ditagih coba? Logika nggak? Logika berpikirnya itu belum nyambung. Makanya kenapa ini harus disekolahin lagi yang namanya DC itu ya. Khususnya DC-DC pinjol yang suka ngancam-ngancam, disekolahin lagi harus. Anda telah dilaporkan, ya kalau udah dilaporkan ke OJK, ngapain ditagih? Berarti nasabah udah kena sanksi dong. Dia tidak akan pernah bisa meminjam di platform manapun, baik itu di pembiayaan, baik di leasing, di KPR, atau di perbankan lainnya. Nggak mungkin kalau kayak gitu. Dan ngapain juga Anda kasih tahu kalau sudah dilaporkan mah ya udah nggak usah disuruh bayar. Logika nggak? Sekarang gini. Misalnya ada seseorang utang piutang, terus sudah digugat di pengadilan. Terus tiba-tiba, buruan loh, bayar. Kan lo udah digugat lah. Ngapain ya nunggu nanti aja? Putusan pengadilan apa gitu kan? Ya Anda saja udah digugat, ngapain juga? Ngapain Anda udah digugat terus tiba-tiba disuruh bayar? Ya nanti aja putusan pengadilan. Sama seperti ini. Ya sekarang udah dilaporkan ke OJK, ya sudah. Tunggu aja hasilnya di OJK seperti apa. Kalian nggak usah bayar. Fair kan kalau kayak gitu? Nah, yang kelima, jika pembayaran juga tidak kami terima, kami berhak melakukan penelponan dan blast pesan melalui SMS dan WhatsApp kepada pihak keluarga, teman, relasi, kantor, atau manajemen tempat Anda bekerja, dan kontak terdaftar Anda untuk menginfokan terkait tagihan Anda, dan meminta pelunasan atas tagihan Anda. Dan kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaporkan Anda kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih, bodo amat. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, terus akan melaporkan kepada teman-teman Anda, kepada keluarga Anda, kerabat Anda, lalu akan meminta Anda untuk agar segera bayar, atau meminta mereka untuk membayarkan. Nah, lo apa ngebodor? Lelucon aja guyon bisanya. Makanya kenapa saya bilang jangan takut, jangan khawatir, ya. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Hal-hal ancaman-ancaman, teror-teror yang dia layangkan kepada Anda dengan cara-cara seperti ini, Anda harus memakai logika. Sekali lagi, logika wajib dipakai. Segala bentuk ancaman, ada juga nih ancaman, kami akan minta perizinan kepada RT RW. Emangnya izin apaan? Mau izin ngecor jalan? Kan aneh-aneh kan? Jadi keanehan-keanehan yang diciptakan oleh para DC pinjol, Anda itu harus pakai logika. Logikanya harus dipakai untuk menghadapi para DC ini. Kan sudah saya bilang, dari sejak awal saya bilang, di video-video saya banyak loh, dari kemarin-kemarin juga. Saya bilang, kalau memang Anda nggak kuat mental, nggak usah dilihat. Udah, setiap kali ada WA masuk, abaikan. Kalau perlu dilapor, diblokir, lapor. Blokir, lapor. Udah, lakukan itu aja. Jangan dipikirin. Apalagi ibu ini punya bayi, ibu stres. Karena ibu gini ya, segala sesuatu yang namanya ketakutan itu adalah ciptaan dari pikiran sendiri. Pikiran sudah menciptakan bahwa saya takut beneran loh. Karena afirmasi positif yang diperlukan dalam kondisi gagal bayar. Ketika afirmasi negatif Anda gaungkan, saya takut DC Shopee galak, saya takut nanti tiba-tiba kena selik OJK, saya takut kalau tiba-tiba nanti DC datang, terus tiba-tiba mengambil apa gitu yang ada di rumah Anda. Itulah pikiran-pikiran Anda yang membuat Anda semakin tertekan, semakin psikologis Anda semakin terganggu. Yang pasti hati-hati ya, Anda ini dengan kondisi kayak gini, apalagi Anda bilang, saya tertekan, bayi, saya punya bayi, saya takut. Itu bahaya banget. Bahaya karena Anda bisa-bisa depresi. Ini bisa meningkatkan tingkat emosional Anda makin tinggi, akhirnya Anda ada dalam posisi depresi. Hati-hati ya, Anda jangan mau dan ridho dirusak oleh DC-DC pinjol dengan ancaman-ancaman murahan seperti ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, terjawab sudah ya, Ibu yang ada di ujung sana, menjadi member grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, Anda harus melawan.
melawan kearoganan desa-desa pinjol yang menakut-nakuti Anda. Anda ciptakan dan kondisikan pikiran Anda bahwa apapun yang diterorkan dan diintimidasikan dan mereka lontarkan kepada Anda, itu sama sekali tidak akan pernah berdampak. Ingat, apapun bentuknya, apapun pinjolnya, mau legal apalagi ilegal ya, legal sekalipun itu tidak akan pernah berdampak pada ibu khususnya dan kepada nasabah lain umumnya. Nggak akan berdampak. Jangan takut, jangan khawatir. Ingat, gagal bayar Anda dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 19 ayat 2 yang bunyinya, tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas suatu putusan pengadilan karena yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang piutang. Nah, itu saja Anda sudah dijamin loh sama undang-undang, Anda nggak bisa dipenjara. Kalaupun mereka mau melakukan gugatan ke pengadilan setempat gitu ya, itu ya hanya gugatan sederhana GS. Karena nilai hutangnya di bawah 500 juta, apalagi ini utang receh seperti ini. Dan satu lagi, mainkan logika Anda, tidak mungkin mereka melakukan gugatan. Apa yang mau digugat? Besar pasak daripada tiang, besar biayanya menggugat prosesnya daripada nilai utang yang akan digugatnya. Objeknya lebih besar. Ingat, dan logika harus bermain di sini. Jadi Anda ditakut-takut secara hukum pidana sudah kesampingkan. Nggak mungkin, karena Undang-Undang Nomor 39 menjamin Anda tidak akan pernah dipenjara. Lalu kalau mereka mau melakukan gugatan secara perdata, apalagi sekarang ada kalimat-kalimat, Anda sudah wan prestasi, siapa yang bisa menerbitkan atau siapa yang bisa memutuskan seseorang itu wan prestasi? Hanyalah hakim melalui putusan pengadilan. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada kewenangan dari desa pinjol ngomong Anda wan prestasi. Emang mereka siapa? Ya, teman-teman, logika dipakai, disinilah nanti akan melahirkan kepercayaan diri Anda, mental Anda akan semakin membaik, booster Anda akan semakin naik ya. Di sini saya selalu memberikan informasi-informasi terkait mental Anda yang rapuh. Saya coba untuk ngebooster Anda biar Anda naik kembali. Biar jangan saudara-saudara kita yang saat ini sedang lemah, sedang gagal bayar, lalu tiba-tiba diserang oleh ancaman-ancaman dari DC, tiba-tiba ambruk. Saya akan booster, saya akan angkat, insya Allah ya. Saya selalu memberikan video seperti ini agar kawan-kawan dimanapun ada benar-benar selamat mentalnya, bukan mentalnya jatuh. Saya nggak mau lagi mendengar setelah saya membuat video-video seperti ini tidak ada lagi hal-hal yang konyol, hal-hal yang berbau dengan dosa, dengan mengakhiri hidup, dengan menyelesaikan hidup dengan sendiri, bunuh diri, apa-apaan seperti itu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dosa iya, sengsara iya, untuk keluarganya yang tinggalkan, malu iya, malu. Jadi Anda kalau misalnya melihat video saya seperti ini, tolong perhatikan dari awal, pertengahan sampai akhir, benar-benar Anda bisa pahami secara detil demi detilnya. Karena saya memberikan seperti ini, lahir juga dari pengalaman-pengalaman saya, dulu pernah berkecimpung di dunia seperti ini. Jadi saya bagikan ilmu-ilmunya, agar teman-teman juga bisa waspada, teman-teman juga bisa mengerti, dan akhirnya teman-teman tahu, oh ternyata ini tuh seperti ini. Alhamdulillah bila kawan-kawan semua setelah menonton video ini merasa tercerahkan, termotivasi, dan merasa bahwa dirinya sudah agak kuat, mentalnya sudah terbangun. Alhamdulillah kalau seperti itu, berarti saya bermanfaat membagikan video-video seperti ini. Terima kasih teman-teman semua, dan saya berharap kawan-kawan saudaraku setanah air yang saat ini sedang kondisi gagal bayar dimanapun berada, jangan pernah takut. Gagal bayar adalah kondisi Anda. Kondisi yang memang Anda ciptakan bukan karena kesengajaan, tapi memang karena Anda pendanaan, keuangan, ekonomi Anda sedang sulit. Saya memahami kondisi gagal bayar ini benar-benar menciptakan kondisi yang sangat tidak nyaman, tidak enak. Saya yakin ibu, bapak, saudara, adik, kakak itu pasti akan keluar kok dari kondisi ini. Dan satu pesan saya, jangan pernah takut, karena tidak ada satupun hukum, apalagi hukum pidana, yang bisa menyentuh Anda. Kalaupun memang mau disentuh secara perdata, yaitu hanya gugatan perdata saja. Jangan takut, Anda tidak akan pernah bisa dipenjara. Bangun kembali, motivasi diri Anda sendiri, buang pikiran jauh-jauh tentang hal-hal yang bakal merusak pikiran Anda, merusak badan Anda. Akhirnya yang rugi adalah Anda sendiri. Oke, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada, para penonton setia saya dimanapun berada. Salam hormat. Terima kasih, semoga kalian selalu Allah sehatkan, semua diberikan keberkahan, dan Allah akan mempermudah segala bentuk usaha dan kegiatan pekerjaan kalian. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.